Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan bahasa Arab pada kesempatan kali ini. Insyaallah saya akan membahas tentang kamus yang fenomenal, yaitu kamus Al-Munjid fil Lughat wal A'lam. Ini adalah kamus yang dianggap sangat lengkap dan komprehensif karena di dalamnya itu bermacam-macam, bahkan dilengkapi dengan gambar, dengan beberapa gambar, bahkan di belakang itu ada kharitah atau peta, bahkan juga dilengkapi dengan abjad beberapa bahasa seperti bahasa Ibrani, Aram, bahasa Suryani, itu dijelaskan ada di sini. Ini makanya disebut sebagai kamus yang lengkap oleh yang paling lengkap, bahkan disebutkan demikian oleh beberapa kalangan. Bahkan karena pentingnya kamus ini dimiliki oleh kaum muslimin dan lembaga-lembaga pendidikan, sampai ada mata pelajaran khusus untuk mengetahui cara menggunakan kamus ini, yaitu kitab Fathul Munjid. Jadi kitab Fathul Munjid ini kitab yang di dalamnya dipelajari bagaimana cara menggunakan kamus Al-Munjid ini. Perlu diketahui, kamus yang istimewa ini justru ditulis atau disusun bukan oleh umat Islam, justru ditulis oleh dua pendeta Katolik atau rahib Katolik. Yang pertama adalah pendeta Louis Ma'luf Al-Yasu'i. Ini penulis pertama. Kemudian dilanjutkan oleh pendeta Bernard Totel Al-Yasu'i. Ini penulis daripada kamus atau Mu'jam Al-Munjid. Jadi penulisnya justru bukan orang Islam, tetapi orang Kristen, orang Katolik dari Lebanon, pada tahun 1908. Tetapi perlu diketahui bahwa kamus Al-Munjid ini walaupun perlu untuk kita miliki, perlu diketahui bahwa kamus ini adalah kamus yang merupakan operasi orientalis sebenarnya, karena di dalamnya banyak hal-hal yang menyimpang dari agama Islam. Justru ini bagian daripada invasi intelektual orang-orang orientalis terhadap agama Islam. Tetapi memang kita harus punya dan kita harus mengetahui bagaimana kamus Al-Munjid ini. Makanya oleh sebab itu ada kalangan atau ada kitab yang memang membantah atau memfilter, menjelaskan tentang Al-Mu'jam atau kamus Al-Munjid ini, sebagaimana yang dikarang oleh Profesor Ibrahim Al-Qattan, yaitu kitab Atharat Al-Munjid fil Adab wal Ulum. Ini adalah kitab yang menjelaskan tentang bahayanya kamus ini. Kemudian kitab yang kedua adalah An-Naz'ah An-Nasroniyah fi Qamus Al-Munjid, yang dikarang oleh Dr. Ibrahim Awad. Jadi dua kitab ini adalah kitab yang memfilter kitab atau kamus Al-Munjid ini. Karena beberapa isi di dalam kamus ini, ketika kita awal pertama kali membuka kamus ini, akan melihat beberapa kekurangan-kekurangan. Seperti misalkan penyebutan Al-Qur'an di sini, dari semua isi di kamus ini tidak pernah disebutkan Al-Karim. Jadi Al-Qur'an saja. Berbeda ketika penulis ini menyebutkan Injil, maka pasti digandengkan dengan Al-Muqaddas, yang suci, yang disucikan. Nah, ini bagian daripada kekurangan dari kamus ini. Kemudian penulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan para sahabat pun ketika disebutkan tidak disandingkan dengan radhiyallahu anhum. Ini kekurangan-kekurangan yang ada di dalam kamus ini. Kemudian sebagaimana kita ketahui, kitab-kitab Islam itu pasti diawali dengan penulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena memang Rasulullah sudah menjelaskan bahwa kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahi fahu abtar. Setiap urusan, setiap hal yang baik tidak didahului, tidak dimulai oleh bismillah, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Tetapi justru di dalam kitab ini tidak ada, di awal itu tidak ada penulisan bismillahirrahmanirrahim, tidak ada. Yang ada adalah bismil abi wal wa ruhil quds. Jadi atas nama Tuhan Anak, Tuhan Ibu dan Ruh Kudus, justru ditulis di situ seperti itu. Jadi kekurangan daripada kamus ini, karena memang kamus ini ditulis bukan oleh umat Islam. Kemudian tidak membahas akidah Islam, tidak ada. Jadi tidak ada pembahasan akidah yang berhubungan dengan akidah Islam. Justru akidah-akidah yang menyimpang dari agama Islam. Bahkan di sini tidak ada nama-nama tokoh Islam. Tidak disebutkan nama-nama tokoh Islam, justru mengadopsi dari tokoh-tokoh barat. Tokoh-tokoh barat semuanya ada disebutkan di sini. Tokoh-tokoh barat. Nah, jadi justru tidak menyebutkan tokoh-tokoh Islam. Yang disebutkan seperti misalkan Marx ini dari Eropa. Jadi semuanya rata-rata seperti Agustus, semuanya dari Eropa atau Yunani yang disebutkan. Kemudian di sini di kalimat babi itu dijelaskan bahwa daging babi itu enak. Nah, jadi ini bagian daripada kekurangan di kamus ini. Ini bagian daripada invasi intelektual yang mereka cantumkan di dalam kamus Al-Munjid. Kemudian gambar-gambarnya pun tidak ada. Jadi ketika menggambarkan tentang Asia, Timur Tengah, kemudian menggambarkan bagaimana Eropa, tidak ada gambar-gambar gambar Mekah, tidak ada gambar Ka'bah, tidak ada. Justru yang diambil itu untuk simbol Islam seperti Taj Mahal di Hindia dan juga Masjid Hagia Sophia di Istanbul. Jadi tidak melampirkan gambar-gambar tentang Mekah Al-Mukarramah. Semuanya rata-rata adalah gambar-gambar seperti gereja, seperti gambar-gambar di Italia. Jadi seperti itu, karena ini bagian daripada invasi. Kemudian banyak hal yang sangat menyimpang, seperti Nabi Sulaiman itu tidak dianggap sebagai nabi, hanya dianggap sebagai raja. Jadi di dalam kamus ini disebutkan demikian. Ini beberapa kekurangan, sebenarnya banyak sekali kekurangan-kekurangan walaupun mempunyai kelebihan. Jadi ada kelebihannya pula, ada kekurangan yang perlu dijelaskan dan perlu kita ketahui. Dari kelebihan-kelebihannya sudah saya jelaskan. Memang ini lengkap, kamus ini lengkap, sampai ada khoritohnya, sampai ada abjad bahasa-bahasa kuno, bahkan gambar beserta bergambar. Jadi kamus ini bergambar. Bahkan kamus-kamus lain itu mengadopsi gambarnya beberapa gambar yang ada di kamus Al-Munjid. Jadi umat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mengetahui bahwa kita mempunyai kamus Al-Munjid yang ditulis oleh rahib atau pendeta Katolik, yang ini merupakan daripada invasi intelektual atau perang pemikiran terhadap agama Islam, yang ketika kita menggunakan kamus ini perlu untuk berhati-hati. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.